Tuhan, biarlah Engkau tidak sekedar mendapati kami dengan bibir mulut kami menaikkan pujian ini. Tapi dari hati kami yang terdalam Tuhan, Engkau mendapati. Kami sungguh ingin mengasihi-Mu. Kami sungguh ingin melayani-Mu. Dan Tuhan, biarlah seumur hidup kami adalah hidup yang kami hanya persembahkan bagi Engkau. Hamba sungguh berdoa Tuhan menuntun hidup kami, Tuhan menolong hidup kami. Sehingga sebagai anak-anak-Mu, kami hanya menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu. Dan kalau Tuhan tempatkan kami di gereja-Mu ini Tuhan, Tuhan satukan kami, bentuklah hati kami. Sehingga kami juga boleh melayani dengan benar, dengan berkenan di hadapan Engkau. Kami sungguh memohon biarlah firman-Mu kembali Tuhan nyatakan, Tuhan teguhkan. Dan hidup kami boleh diarahkan hanya dengan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, berkati setiap kami. Nyatakanlah isi hati-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara semuanya. Senang sekali boleh bersama dengan saudara. Belasan tahun yang lampau saya cukup sering melayani di gereja ini. Ya, tapi memang beberapa waktu terakhir memang menjadi lebih di dalam panggilan pengembalaan dan sebagainya. Menjadi bagian yang kemudian kerap kali juga menjadi lebih sulit. Kemudian di dalam pelayanan di gereja-gereja yang lain. Dan senang sekali hari ini boleh bersama dengan setiap saudara tempat ini. Setelah kita akan bersama-sama membahas tema kita hari ini lebih bicara mengenai bertumbuh di dalam pelayanan. Dan teks yang diberikan dari Markus 10 ayat 42 hingga ayat 45. Saudara, tapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-35. Dan saudara boleh mengikutinya supaya kita bisa lebih memahami konteks daripada bagian ayat-ayat 42 sampai 45 tadi dengan lebih tepat, dengan lebih baik. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-35, Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang bagi siapa ia telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, saya hendak memulai khotbah saya ini dengan satu pertanyaan, dan saya sangat berharap saudara sedikit ambil waktu untuk berpikir. Pertanyaannya sederhana dan saya ingin mendapatkan respon saudara. Saudara, pertanyaannya adalah seperti ini. Menurut saudara, mana lebih sulit? Ya, saudara kerja di tengah-tengah dunia kerja, di office, di tempat pekerjaan saudara, atau melayani di gereja? Oke,
mana lebih sulit? Kerja atau melayani? Yang berkata kerja lebih sulit, angkat tangan. Oke, ada tolong diangkat tangan lagi biar saya kurang lebih bisa menghitung secara cepat. Oke, kira-kira ada 8 kira-kira, 8, 9, 10 lah kira-kira gitu. Yang berkata melayani lebih sulit, angkat tangan. Oke, ini lebih banyak kan, sekitar hampir 20. Yang nggak punya tangan, angkat tangan coba. Saudara, soalnya jelas kan mestinya ya. Yang nggak angkat tangan tuh kenapa? Coba angkat tangan. Saya ulang lagi pertanyaan, saudara harus menjawab ya. Kalau ini nggak jawab komplit, ini khotbah nggak maju-maju nih. Ya saya kan balik lagi nih jadinya ceritanya. Oke, sekali lagi. Yang berkata kerja lebih sulit, angkat tangan. Oke, sedikit lebih banyak. Ya, lebih banyak mungkin 3, 4 lah begitu. Yang berkata melayani lebih sulit. Oke, jauh lebih banyak. Saudara, survei sederhana ini konsisten dengan survei kebaktian pertama tadi. Ya, dan kalau saudara tanya saya personally, saya juga akan agree dengan saudara. Saudara, memang betul kerja sulit, tetapi di dalam beragam hal, beberapa hal kita mendapati ternyata pelayanan itu jauh lebih sulit. Saudara, padahal kadang-kala kan saya berpikir gini, bukankah kerja, saudara itu kerja Senin sampai Jumat kan, at least 5 hari seperti itu. Saudara kerja di tempat kerja dari jam 8 sampai jam 5 atau sampai jam 4, sekian jam. Siapa yang melayani di gereja sebegitu lamanya setiap hari? Kagak, bukan? Siapa yang melayani di gereja sekian jam begitu lama? Saudara, kadang-kala kita di gereja cuma seminggu 1 kali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tetapi menarik, ya menarik. Ternyata 1, 2, 3 kali itu meletihkan banget. Saudara, dan meletihkan di sini menurut saya bukan letih secara fisikal. Kalau kita letih secara fisikal, kita pulang tidur dan selesai. Tapi permasalahannya pelayanan di gereja adalah satu pelayanan yang saya kemudian dapati. Keletihan ini bukan hanya fisikal. Fisikal ada tentu saja. Tetapi cukup banyak keletihan yang kita dapati di dalam pelayanan adalah keletihan yang bersifat emosional. Saudara, sehingga ketika kita mencoba untuk berbaring pun kayaknya terganggu terus begitu. Bahkan cukup banyak, mungkin gak banyak-banyak amat lah begitu, tapi ada begitu ya. Sampai mimpi pun mimpi urusan gereja. Ya, mimpi pun mimpi urusan gereja. Saudara, sebenarnya pertanyaannya kenapa? Kenapa pelayanan itu, dan dari survei kita, saudara agree, saudara setuju bahwa pelayanan itu lebih sulit dari bekerja. Saudara, menurut saya suka tidak suka ini diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Karena pelayanan ini adalah bicara urusan antar manusia. Sehingga ketika emosi satu dengan emosi satu, maka dengan tipe satu dengan tipe satu, maka kita berhadapan dengan kenyataan ini menjadi complicated. Saudara, saya rasa kalau saya stop di sini mungkin saudara akan bilang, wait Pak Tommy, emangnya kerja nggak urusan manusia? Oh, kerja urusan sama manusia, betul. Tapi agak sedikit berbeda begini. Kalau misalnya saudara bekerja, saudara adalah karyawan dengan karyawan si A dan si B, kemudian mulai berinteraksi bekerja dan kemudian terjadi beragam pendapat. Ada 2 pendapat misalnya begitu. Maka saudara akan pergi ke atasan saudara, ke bawah saudara, Pak ini ada si A ngomong begini, saya ngomong begini. Menurut Bapak bagaimana? Udah yang benar begini, udah jalan, selesai. Kalau di gereja nih ya, ada keputusan A, keputusan B, datang ke boksu. Boksu, ini ada A, ada B, mau yang mana begitu loh. Apakah boksu bisa, udah ini yang A benar, jalan begitu. Apakah begitu? Saya rasa boksu mesti sedikit pintar diplomatis sedikit. Sebenarnya ini oke juga begitu, tapi menurut saya ini A lebih oke. Dan ketika boksu berkata A lebih oke, saudara jalan pulang atau jalan kembali, apakah dengan damai sejahtera? Ini nggak benar nih boksu begitu loh. Ini gara-gara si ini aja tuh begitu loh. Jadi makanya dia lebih senang seperti itu. Saudara perhatikan di sini, ketika bicara mengenai kerja juga betul bicara mengenai relasi antar manusia. Tetapi ketika bicara mengenai dunia kerja, maka kita berbicara mengenai sebuah realitas bos itu lebih clear. Who is your boss? Ya sudah, atasan gua. Kalau di gereja, who is your boss? Apakah ketua majelis? Apakah boksu? Apakah gembala? Saudara, jawabannya tidak sesederhana begitu. Memang benar secara struktur ketua majelis atau gembala menjadi struktur yang ada secara struktur itu
the top leader. Tapi struktur ini tidak dengan sendirinya kemudian berkata, oh karena saya cuman majelis yang ada di bawah, saya cuman pengurus, lalu kemudian ya sudah saya harus tunduk. Kalau di kantor berbeda, jalur hierarki itu clear. Saudara yang gak mau di sini, saudara yang gak mau ikut pendapat daripada bos, ya sudah out, keluar. Bos tuh boleh ngomong begitu enggak? Lu gak mau ikut gua, out. Ketua majelis boleh ngomong begitu enggak? Wah kalau ketua majelis begini mah cilaka begitu jadinya ya. Kalau box tuh kayak begini saya percaya umurnya nggak panjang di gereja ya. Saya percaya umurnya nggak panjang begitu. Nggak bisa. Kalau di kantor jelas. Take it or leave it. Lo mau ikut atau enggak, ambil atau enggak. Kalau enggak udah tinggalin. Tapi di gereja nggak bisa. Di gereja nggak bisa. Soalnya disinilah kita berhadapan dengan sebuah realitas pelayanan itu menjadi complicated banget begitu loh. Karena gereja seakan-akan ada hierarki, ada ketua majelis, ada gembala, tapi hierarki ini bukan hierarki yang vertikal adanya. Karena di dalam gereja ada realitas horizontal di mana gembala juga adalah anak Tuhan, pelayan, dan saya juga. Ketua majelis juga begitu loh. Saudara, disinilah menjadi sebuah bagian yang sangat complicated. Dan saya sangat setuju kalau tema kita hari ini adalah bicara mengenai growing in ministry. Kita harus grow up, kita harus bertumbuh begitu loh. Kita harus bertumbuh. Kalau setiap kita tidak semakin bertumbuh, saudara, maka percayalah gereja itu akan menjadi tempat yang bleeding ya. Tempat yang kita berdarah-darah begitu loh. Jadi kita saling gak suka satu sama lain. Ada grup ini, ada grup itu. Saudara, dan disinilah kemudian dibutuhkan setiap kita harus growing. Ya. Setiap kita harus bertumbuh. Setiap kita harus menjadi semakin mature, semakin matang. Dan itulah sebabnya kesempatan ibadah seperti ini di dalam kelompok kecil yang ada, di dalam pemahaman Alkitab yang ada, saudara harus ikut. Supaya apa? Saudara bisa lebih memahami firman dan biarkan firman itu kemudian menuntun setiap hidup kita. Nah saudara, ketika bicara mengenai growing, kita semakin mature, kita semakin matang di dalam Kristus. Saudara, saya sangat tertarik dengan satu kalimat daripada John Calvin. John Calvin berkata begini, ketika bicara mengenai knowing God, mengenal Allah, maka dia berkata antara knowing God dengan knowing self, mengenal diri, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi poinnya adalah jangan kita bicara berpikir mengenai belajar Alkitab, kita knowing God, lalu ya sudah, dengan sendirinya kita bisa growing, dengan sendirinya kita bisa bertumbuh. Ternyata nggak sesimpel seperti itu. Karena John Calvin berkata, betul kita knowing God, kita belajar Alkitab, tapi kita juga harus knowing ourselves, mengenal diri kita untuk menyadari diri saya itu seperti apa. Sehingga pengenalan diri yang tepat akan membuat firman itu akan mengkontrol, menuntun diri kita. Dan disitulah kita bisa lebih bertumbuh dengan baik. Nah saudara, dalam konteks knowing God dan knowing self inilah, dan di dalam kaitan dengan Markus 10 perikop yang tadi kita baca, saya ingin mengajak kita melihat realitas dalam pelayanan dan kepemimpinan. Bagian pertama adalah saya ingin lihat di dalam konteks knowing ourselves. Dan saudara, menarik sekali kalau kita membaca dalam perikop tadi, ayat-ayat tadi itu menyingkapkan realitas itu. Menyingkapkan realitas diri kita sebagai manusia. Saudara, bagian yang pertama yang saya ingin ajak kemudian kita bersama melihat adalah realitas bahwa ternyata bicara mengenai manusia menarik sekali. Semua manusia ya, kita itu punya kecenderungan atau punya dorongan untuk kemudian menjadi pemimpin. Jadi natur diri kita tuh pingin dapat spotlight. Ya. Saudara perhatikan, ketika kita kecil dulu atau ketika saudara punya anak ya saat ini, ya, ketika kita kecil dulu misalnya orang tua kita tuh selalu ngomong apa? Lu sekolah baik-baik ya, sekolah baik-baik ya supaya apa? Supaya kamu tuh bisa jadi ya, bisa maksudnya jadi manusia ya. Kadang-kadang saya pikir emangnya dia belum manusia begitu loh jadinya. Tapi apa maksudnya begitu? Apa maksudnya? Saudara, menarik sekali kita dituntun sekolah, kita dituntun lakukan ini, ada apalagi orang tua sekarang kursus ini. Karena dengan sebuah konsep mungkin terminologinya bukan pemimpin.
Tapi kita ingin anak kita menjadi sukses. Kita ingin anak kita menjadi number one. Kita ingin anak kita menjadi orang yang di spotlight begitu rupa. Disorotin begitu rupa. Saudara, memang mungkin terminologinya bukan pemimpin. Tetapi kita ingin to be number one. Kita ingin menjadi orang yang penting. Kita ingin menjadi orang yang sukses. Saudara, mungkin saudara berkata begini, loh waktu memangnya salah begitu. Apa yang salah berkaitan dengan to be number one? Apa yang salah? Bukankah keinginan menjadi number one itu baik, membuat kita lebih maju? Iya kan? Saudara, yang salah bukan dengan keinginan to be number one. Tapi keinginan to be number one dengan saudara harus mati-matian menjadi number one dulu, baru kemudian hidupmu bernilai, hidupmu berarti. Di situ problem. Sekali lagi, yang salah bukan karena keinginan to be number one. Tapi yang salah adalah kita berpikir kita harus menjadi number one. Karena problemnya adalah yang menjadi number one itu ada berapa? Hah? Yang menjadi number one ada berapa? Ya cuma satu. Kalau semua kita harus menjadi number one, cilaka. Siapa yang number two? Siapa yang number three? Masa nomor 1A, 1B, 1C, 1Z? Ya 1A sampai 1Z juga semua kita mau apa? 1A bukan? Karena kita tahu nomor 1Z itu ya nomor 1 juga tapi Z. Saudara perhatikan di sini. Kecenderungan ini adalah kecenderungan yang membentuk diri kita. Kecenderungan ini adalah kecenderungan yang ada dalam setiap kita. Dan ketika kecenderungan ini kita pupuk, ya, kita pelihara, kita kembang biakan dalam diri kita. Ketika kita datang ke gereja, semua dengan kecenderungan seperti ini, disitulah potensi ketegangan, potensi konflik kemudian terjadi. Saudara silakan untuk bertumbuh, tetapi ingat, perihal kemudian kita harus menjadi number one atau tidak, itu menjadi berbeda dengan dorongan untuk kita terus-menerus lebih baik. Nah saudara, permasalahannya ini menjadi bagian yang sangat problem karena bersifat problematis karena dorongan itu begitu kuat. Saya berkata di sini ini adalah natur manusia, artinya saya juga, saudara juga. Semua kita punya dorongan ini. Nah sehingga kita harus mewaspadai. Saudara, kalau saudara membaca kisah ini, memang kisah ini kan kisah bicara mengenai Yakobus dan Yohanes, ya. Yakobus dan Yohanes yang datang kepada Yesus dan berkata, guru, kami ada satu permintaan, ya. Lalu Yesus berkata, oke, katakan. Lalu mereka berkata kemudian, ya nanti dalam kemuliaan nanti biarkan yang satu di samping kanan, yang satu di samping kiri. Menurut saya ini pertanyaan agak tricky, ya. Saya kalau jadi Yesus agak isengin dikit. Oke, saya setuju. Pertanyaan saya, siapa yang mau jadi kanan? Saya rasa Yakobus dan Yohanes akan berantem dulu begitu, ya. Kanan kiri betul, tapi gua mau jadi kanan. Gua menjadi tangan kanannya Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah saudara, yang menarik dari kisah ini adalah story ini ternyata bukan hanya story daripada Yakobus dan Yohanes. Tidak. Nah kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara mendapati bahwa ayat 41 dikatakan ketika Yakobus dan Yohanes berkata seperti itu, maka dikatakan 10 murid yang lain marah. Saudara perhatikan, ketika Yakobus dan Yohanes berkata seperti itu, 10 murid yang lain ketika tahu akan hal ini dikatakan 10 murid yang lain marah. Saudara, kenapa mereka marah? Kenapa mereka marah? Jawabannya sederhana. Karena bagi mereka kurang ajar benar begitu loh nih orang berdua. Kalau mau kanan kiri juga, apalagi Petrus ya. Saya rasa mungkin Petrus paling marah gede. Secara leadership gue lebih baik dari kalian. Kenapa harus kalian yang kanan kiri? Yang harus di kanan itu saya. Dan ketika Alkitab katakan 10 murid marah, ini menjadi sebuah penekanan, sebuah fakta bahwa 12-12-nya punya keinginan jadi pemimpin. 12-12-nya punya keinginan to be number one. Sehingga kalau ada satu yang duluan, ini 10-nya disalib ya oleh si Yakobus dan Yohanes. Mestinya sesama biskota kan gak boleh saling nyalip, iya kan? Tapi permasalahannya jalan cuma bisa satu bus di depan. Bovat mesti salib juga sih pada akhirnya.
Ini yang membuat mereka marah. Saudara, dan menarik kalau saudara perhatikan pasal sebelumnya daripada Markus pasal 9. Saudara, ternyata Markus pasal 9 33 sampai 37, mereka juga sudah ribut mengenai siapa yang jadi nomor 1. Sehingga bagi saya Markus 10 ini hanya menunjukkan unfinished issue yang selalu ada dalam 12 murid. Isu yang kagak beres-beres, isu yang kagak selesai-selesai. Dan itu adalah isu saudara, itu adalah isu saya. Ini adalah isu semua manusia. Saudara, sehingga seperti keliaran dalam hati kita untuk menjadi hebat, untuk menjadi nomor 1, untuk di spot paling utama. Keliaran itu terus selalu ada. Itu selalu ada. Itu selalu ada. Saudara, dan kalau saudara membaca Markus di sini kita dikagetkan karena keliaran itu bisa membuat orang tuh jadi gila benar. Dalam tanda petik maksud saya. Jadi ambisi yang begitu rupa bisa membuat orang gila benar. Saudara, kenapa saya katakan begitu? Kalau saudara membaca dalam perikop ini, maka setelah Yakobus Yohanes berkata seperti itu, Yesus kemudian berkata begini. Bagaimana mungkin kalian bisa minum cawan pahit yang aku minum? Kalian dibaptis dengan baptisan yang sama. Kalau saudara perhatikan apa yang dijawab oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka berkata, kami dapat Tuhan. Saudara membaca perikop ini, saya berpikir, manusia itu menarik sekali. Kalau kita nggak mengerti natur diri kita, berbahaya. Karena ketika Yesus bertanya, Yakobus, Yohanes, mungkinkah kamu minum cawan pahit penderitaan, salib yang aku kemudian terima? Saudara, for the sake untuk menjadi number one, for the sake untuk di sebelah kanan dan kiri daripada Yesus, mereka berkata kami dapat. Saudara, menarik sekali, ini adalah apa yang menurut saya irrational drive yang ada dalam diri kita. Berhati-hati, berhati-hati. Keinginan-keinginan itu adalah keinginan liar, seperti binatang liar yang dalam diri kita yang berusaha untuk dobrak sana sini. Dan ketika binatang liar itu tidak kita kontrol, tidak kita jinakan, kita kembangkan bahkan begitu rupa, disitulah kemudian pelayanan hanya akan menjadi ajang di mana kita saling sikat satu sama lain. Dan kadangkala pelayanan juga menjadi ajang kelompok ini dan kelompok itu. Saudara, ini tidak hanya bicara mengenai di gereja, ini bicara di kantor. Betul, kelihatan kantor ada bos. Tetapi saudara perhatikan, meskipun kantor ada bos, pada akhirnya kita juga hanya membangun kubu, membangun kelompok. Kelompokku, kelompokmu. Dan tinggal tunggu kapan bom waktu itu kemudian meledak. Saudara, berhati-hati. Saya katakan semuanya ini kita miliki. Berarti saya juga harus hati-hati dengan dorongan-dorongan itu. Saudara juga harus hati-hati. Dan lebih menjadi problematis adalah bukan saja dorongan yang meluap seperti binatang liar yang akan mendobrak sana sini dalam diri kita. Ternyata lingkungan sekeliling kita menjadi tanah yang subur. Menjadi tanah yang subur bagi dorongan itu bertumbuh dengan leluasa. Kalau saudara perhatikan dalam Markus 10, kisah ini sebenarnya juga tercatat dalam Injil Matius pasal 20. Kisah yang sama. Tapi dalam Matius 20 menurut saya ada catatan menarik yang di Markus tidak ada. Matius 20 dikatakan begini. Itu para ibu daripada Yakobus Yohanes yang datang ngobrol sama Yesus. Mereka yang ngelobi sama Yesus. Saudara, saya percaya ibu dari Yakobus Yohanes pasti tahu anaknya dengan baik. Pasti dia tahu anak dia punya potensi. Anak dia punya kapasitas tertentu. Sehingga dia ngelobi Yesus. Mungkin dengan kedekatan, saya gak tahu dengan apapun itu. Dan setidaknya catatan Matius 20-21 mengingatkan kepada kita bahwa bukan hanya natur kita, tapi sekeliling kita itu kita juga punya supportnya. Saudara, kadangkala ada teman yang berkata, mestinya lu yang jadi ketua. Lu ini kan punya potensi. Lu ini kan punya capability. Mestinya lu yang ngelit. Ya.
Mestinya lu yang mendapatkan spotlight. Karena lu punya capability semuanya itu. Kalimat ini benar enggak? Kalimat ini benar enggak? Kemungkinan besar benar. Betul kita punya potensi. Betul kita punya capability. Tetapi sekali lagi, dorongan ini dengan kalimat-kalimat seperti ini menjadi kalimat yang kalau kita dengar terus, hanya akan merusak setiap hidup kita. Percayalah, satu sisi kita appreciate ada orang yang menghargai talenta kita. Satu sisi kita appreciate ada orang yang menghargai kualitas kita. Tetapi kalimat-kalimat seperti itu, kalau kita hanya mau dengar kalimat itu dan tidak mendengar input yang lain, saudara, maka percayalah hidup kita akan hancur. Nah saudara, ini bagian pertama. Bagian yang pertama yang saya ingin ajak kita lihat, deteksi hidupmu. Perhatikan dinamika hidupmu. Perhatikan natur yang ada dan segala hal yang membuat natur ini growing begitu rubah. Jadi ketika natur ini yang growing, maka kita bukan kemudian bertumbuh menjadi seperti Kristus, tapi kita hanya bertumbuh memuaskan ego kita, memuaskan kedagingan kita. Dan sekali kita hanya bertumbuh ego kita, maka kita hanya akan membuat segala relasi akan banyak yang terluka. Dan segala relasi akan menjadi banyak begitu bermasalah. Termasuk di dalam gereja. Termasuk di dalam gereja. Saudara, ini hal pertama yang saya ingin ajak kita lihat. Berhati-hati dengan dirimu. Berhati-hati dengan diri saya. Berhati-hatilah dengan diri setiap kita. Nah hal yang kedua, setelah kita knowing ourselves, maka kita harus knowing God. Kita harus memahami prinsip firman apa yang kemudian menuntun diri kita, menuntun natur kita. Natur kita tidak bisa kita hindarkan. Karena itulah kita. Tetapi natur kita bisa jinakin. Bisa kita tuntun. Jangan memperkembangbiakan. Jangan menumbuhkan begitu rupa. Natur kita harus dituntun. Apalagi ketika kita berbicara mengenai realitas pelayanan. Dan disinilah kita harus bertumbuh di dalam konsep pelayanan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka di dalam Markus di sini, Yesus memberikan sebuah prinsip berkaitan pelayanan dan khususnya berkaitan dengan kepemimpinan. Dan hal yang pertama yang menarik yang ingin saya sorotin adalah di dalam Markus 10 ini, ketika Yakobus dan Yohanes kemudian datang meminta seperti itu, setelah Yesus kemudian berkata, kamu bisa minum cawan pahit, mereka jawab, dapat Tuhan. Lalu Yesus menjawab seperti ini ternyata. Yesus berkata, perihal duduk di samping kanan dan samping kiri, aku itu tidak berhak. Aku itu tidak berhak, Yesus berkata. Tetapi siapa yang akan duduk, hanya akan diberikan kepada orang yang kepada siapa telah disediakan. Saudara, ini kalimat yang menarik. Yesus sendiri berkata, aku tidak berhak. Tapi hanya Bapa yang akan menentukan siapa yang akan kemudian terpilih. Saudara, dalam prinsip ini kita belajar satu hal. Ternyata bicara mengenai pemimpin. Maka di dalam konsep Kristiani kita percaya bahwa pemimpin bicara mengenai penetapan Allah. Pemimpin bicara mengenai penetapan Allah. Saudara, dan statement ini menjadi statement yang punya banyak implikasi. Ya, statement ini menjadi statement yang punya banyak implikasi. Tentu saja statement ini membuat setiap mereka yang menjadi mereka yang dipimpin, mereka yang jadi pemimpin. Saudara, jangan bermain-main. Jangan bermain-main. Jangan statement ini, saudara, tadi saya katakan bisa implikasi banyak kan. Bisa implikasi pemimpin bisa berkata, tuh pemimpin ada penetapan Allah, kalian semua harus dengar saya. Bisa implikasinya begitu. Tetapi bagi saya, statement ini adalah statement yang menggentarkan. Membuat semua kita jangan pernah bermain-main ketika engkau dipercayakan oleh Tuhan. Dan bahkan bagi saya ini bukan hanya bicara mengenai gereja. Karena Alkitab juga bicara mengenai pemimpin negara. Alkitab juga bicara mengenai pemimpin-pemimpin itu juga
ditetapkan Tuhan, diizinkan Tuhan. Saudara, sehingga konsep Kristen ini menjadi konsep yang begitu luas. Dan konsep ini menuntut pertanggungjawaban serius bagi setiap kita. Di dalam setiap waktu, setiap kesempatan, setiap talenta yang ada, Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita. Saudara, konsep ini membuat seluruh pemimpin harus dengan gentar. Jangan sembarangan. Saudara, kadang-kala kita tuh cuma berpikir pingin jadi pemimpin. Kayaknya enak loh. Oh, enak apa? Di spotlight. Tapi kita tidak memikirkan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab terhadap jemaat. Bukan hanya tanggung jawab terhadap rakyat. Tapi tanggung jawab terhadap Tuhan yang mempercayakan ini. Tetapi dalam konteks kalimat ini, saudara, saya percaya satu hal. Bahwa Yesus tidak hanya bicara mengenai pemimpin yang ditetapkan oleh Allah. Saudara, karena at least di dalam pertanyaan ini kan ada yang kanan dan kiri. Ada nomor 1, nomor 2 lah begitu. Dan Yesus cuma menjawab baik nomor 1, baik nomor 2. Dan kita boleh kembangkan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Setiap orang Tuhan berikan talenta masing-masing. Di mana kita harus bertanggung jawab. Ada yang 5 engkau harus bertanggung jawab. Ada yang 3 engkau harus bertanggung jawab. Ada yang 1 engkau harus bertanggung jawab. Sehingga jangan pernah bermain-main dengan anugerah Tuhan. Jangan pernah bermain-main dengan hidup Tuhan yang Tuhan berikan. Jangan pernah bermain-main dengan setiap kesempatan, setiap kepercayaan. Saudara, kadang-kala di dalam pelayanan termasuk kemarin ya. Kemarin saya baru di gereja di tempat saya menjadi gembala. Jadi saya baru satu seri pembinaan yang saya pimpin sendiri berkaitan dan Coram Deo Spirituality tahun ini selesai ya. Ketika saya dengan istri saya kemudian kami pergi ke gereja. Ketika selesai naik di mobil pulang saya bilang aduh puji Tuhan lega benar begitu loh jadinya. Ya, lega benar. Jadi selesai dalam seri semuanya itu diberesin ya. Seri semua itu diberesin. Saudara, dan cukup sering dalam hidup saya itu saya merasa aduh Tuhan plong dah beres dah begitu. Ya tetapi plong beres itu ini kan untuk tahun ini nih. Next year ada lagi another story begitu loh. Dan kita harus bertanggung jawab. Kita harus mati-matian. Saudara, ketika dulu saya saat ini saya pelayanan di GKY. Dulu saya pelayanan di Reform ya. Saya masih ingat kami pendeta-pendeta di Reform itu nggak berani ngomong di dalam pelayanan tuh kita capek. Karena kalau berani ngomong capek, lalu pendeta Stephen Tong kedengaran, dia akan ngomelin kita semua. Berani-berani lu yang muda capek ya, gua yang tua gini udah capek kau aja gua masih kerja untuk Tuhan. Lu baru capek begitu loh jadinya. Setelah dan ya meskipun bukan berarti nggak boleh ngomong capek ya, boleh ya. Boleh nggak kita istirahat, dan memang sistem gereja juga begitu kan, dalam pelayanan akan berganti begitu loh. Tetapi mentality kita. Kalau kita tahu pelayanan adalah dipercayakan Tuhan, maka nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Apalagi kadangkala kita di ibadah ada satu lagu yang dikatakan hidup ini adalah kesempatan, ya. Saya kadang-kala lagu ini saya suka lihat jemaat nyanyi itu lagunya kayaknya rohani benar. Hidup ini adalah kesempatan. Pemusik keren lagi kayak tadi ya. WL keren kayak tadi. Waduh, kita nyanyinya kayaknya luar biasa. Saudara, biasakan diri ketika saudara nyanyi. Saudara harus nyanyi dengan pikir. Jangan hanya nyanyi dengan ikut melodi. Karena gini loh, kalau kita nyanyi ikut melodi kita langsung kayaknya udah di sorga begitu loh jadi. Kita kadang nyanyi keluar kalimat, kita nggak ngeh. Pemusik luar biasa, WL luar biasa. Saudara, kadang-kala saya berpikir kita nyanyi keluarin kalimat, pikir benar-benar. Karena kalau betul saudara nyanyi dengan penuh kesungguhan lagu itu, hidupmu lu harus pakai dengan benar. Jangan main-main. Saya tuh paling takut ya nyanyi ya kalimatnya kayaknya oke bener, tapi dalam hati nggak begitu. Kita di gereja loh.
Saya bukan berarti setelah ini, waduh kalau gitu Pak Tommy gimana nih? Saya hati belum benar, saya nggak boleh nyanyi buka suara. Bukan itu poin saya. Kalau saudara dapatin hatimu nggak benar, hidup belum benar, boleh nggak kalau gitu nyanyi? Boleh. Tapi saudara nyanyi sambil kesadaran, Tuhan, aku nggak benar, tapi Tuhan tolong, aku ingin seperti ini. Jadi jangan hanya nyanyi asal lewat, asal lewat, asal lewat. Dan kita nggak ngerti. Saudara, kalau kita tahu semuanya itu, kita harus hidup dengan benar. Ini bagian pertama. Yesus bicara mengenai pemimpin adalah penetapan Allah. Engkau dan saya harus bertanggung jawab. Tidak boleh main-main, tidak boleh main-main. Pelayanan adalah anugerah Tuhan. Ketika Tuhan percayakan, kita harus pakai dengan benar. Karena itu adalah kepercayaan Tuhan. Itu adalah penetapan Allah. Hal yang kedua, kalau saudara perhatikan, Yesus itu kemudian mengkontraskan antara pemimpin dunia dan pemimpin Kristiani. Saudara, sekali lagi, kenapa kita semua ingin jadi pemimpin? Kenapa kita ingin jadi number one? Karena spotlight itu begitu rupa dan kita berpikir, jadi pemimpin itu berarti saya punya power. Ya. Jadi pemimpin itu saya punya kuasa. Itulah sebabnya Yesus berkata begini, kamu mau jadi pemimpin, that's good. Tapi ingat ini. Kalau pemimpin dunia mereka memimpin dengan tangan besi. Kalau pemimpin dunia mereka memimpin dengan kuasa. Kalau pemimpin dunia mereka berpikir I am the leader dan you are the follower. Jadi you harus ikut aku. Yesus berkata wait. Enggak sesimpel begitu. Enggak sesimpel begitu. Enggak sesimpel begitu. Karena itu pola dunia. Itu pola dunia. Kita bukan begitu. Ya kita bukan begitu. Dan sebaliknya Yesus kemudian menegaskan. Kalau benar engkau mau jadi pemimpin. Pemimpin Kristiani itu kita bicara mengenai melayani. Bukan dilayani. Kita bicara mengenai hamba. Bukan tuan. Saudara, menurut saya ini kalimat yang sangat berat sekali. Kalau disuruh memilih. Saudara mau menjadi tuan atau menjadi hamba. Atau mungkin kalau kata hamba agak nggak terlalu familiar barangkali ya. Saudara pingin jadi bos atau anak buah ya. Bos atau office boy. Semua kita pingin jadi bos. Iya kan? Seperti tadi saya katakan. Tapi Yesus berkata ketika kamu datang ke gereja engkau menjadi hamba. Saudara, ketika saya melayani, ya kebenaran ketika dulu khususnya ketika saya melayani di GKY Greenfield itu kan jemaat sangat banyak ya, 2000-an, 500 seperti begitu. Setiap minggu beribadah dan otomatis di situ banyak orang hebat ya, banyak orang pinter, banyak orang kaya. Dan cukup banyak majelis yang terpilih itu adalah orang-orang yang sangat kaya. Mereka punya owner perusahaan yang besar dengan ribuan karyawan dan sebagainya. Tetapi saya selalu berkata kepada mereka dan bukan hanya kepada mereka, kepada seluruh jemaat. Ketika engkau sampai pekarangan gereja, masuk pintu gereja, tanggalkan statusmu sebagai owner sebuah company. Tanggalkan statusmu sebagai CEO sebuah perusahaan. Tanggalkan statusmu sebagai apapun juga. Karena ketika engkau masuk di dalam gereja, engkau dan saya sama. Kita hanya anak-anak Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan saudara, kebanyakan masalah terjadi karena kita tidak menanggalkan status kita. Bahkan, maaf harus saya katakan, ini saya dengar beberapa kali. Sampai ketika saya dengar tuh saya takut sendiri dengan kalimat itu. Ada mereka yang di gereja di dalam konflik yang terjadi berani berkata, lu gak tahu nih saya siapa ya. Lu gak tahu saya ini siapa ya. Ini bahkan secara verbal keluar. Di dalam sepanjang perjalanan saya. Puji Tuhan di GKY Greenfield saya layani semuanya akhirnya baik-baik semua ya, bertumbuh secara rohani begitu jadinya.
Tapi dalam pelayanan saya puluhan tahun, ya, saudara, saya pernah temukan beberapa orang begitu. Saya ketika ada orang berkata begitu, lu gak tahu saya siapa, saya ngeri. Gila, berani benar lu ngomong begitu. Emangnya lu siapa? Emangnya lu siapa? Saudara, ketika engkau dan saya melayani di gereja, ingat baik-baik, sekali masuk gereja, nggak ada tuh istilahnya owner sebuah perusahaan. Nggak ada istilah saya orang paling kaya. Nggak ada istilah saya CEO sebuah perusahaan. Nggak ada istilah seperti itu. Dan jangan pernah berpikir, saya ini something. Lu nggak tahu ya saya siapa. Saudara, kalau ada di antara saudara yang mulai berpikir saya ini something ya, saya ini spesial. Lu nggak tahu saya ini siapa. Saya cuma hanya akan tanya balik kepada saudara. Saudara tahu nggak Yesus itu siapa? Saudara tahu nggak Yesus itu siapa? Engkau owner beberapa perusahaan, itu nothing. Yesus memiliki segala sesuatu. Yesus pencipta hidupmu dan pencipta saya. Tapi kalau Yesus sendiri dia datang menanggalkan dirinya, menanggalkan keilahian dia dan menjadi seorang hamba. Apa hakmu datang ke gereja dan berkata aku owner, aku tuan? Enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Baik hamba Tuhan, baik majelis, baik pendiri gereja apapun itu, enggak ada seperti itu. Engkau dan saya hanyalah hamba di hadapan Tuhan. Kita hanya hamba di hadapan. Yesus berkata, engkau mau menjadi number one? Oke. Ingat baik-baik. Menjadi number one artinya melayani, bukan dilayani. Menjadi number one artinya engkau hamba, engkau bukan tuan. Saudara, inilah panggilan kita. Inilah yang harus terjadi di dalam gereja. Kalau attitude seperti ini kita pahami dan kita kontrol, tadi saya katakan natur kita untuk menjadi tuan. Natur kita untuk menjadi number one. Ini harus dikontrol dengan kebenaran firman Tuhan. Agar hidup kita menjadi hidup yang benar adanya. Hal yang kemudian, yang kedua, yang terakhir di sini, Yesus kemudian bahkan berkata, kalau engkau mau jadi pemimpin, pemimpin Kristiani ini adalah memberikan nyawanya. Memberikan segala-galanya. Kita akan all out. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan pakai segala energi kita untuk menjadi hal-hal yang baik. Menjadi hal-hal yang baik. Saudara, Yesus memberikan segala-galanya. Seberapa engkau sudah berikan untuk dia? Yesus memberikan dirinya. Apakah engkau dan saya juga memberikan hidup kita untuk dia? Saudara, kalau setiap anak-anak Tuhan yang ada di gereja, setiap pelayanan yang ada di gereja memahami konsep ini, menjalankan spirit ini, saudara, saya rasa itu akan menjadi hal yang sangat indah sekali. Hal yang sangat indah sekali. Dan saya berharap kalau nanti pas kebenaran saya khotbah di sini, pas tema mengenai pelayanan, lalu saya tanya lagi kepada saudara, lebih susah mana? Kerja atau melayani? Saya berharap jawaban saudara kalau bisa berubah, itu berarti gereja ini bertumbuh. Kalau di kerja lebih susah daripada pelayanan, ya, berarti puji Tuhan, ya. Tapi kalau pelayanan lebih susah daripada kerja, berarti something wrong. PR kita banyak. Tapi it's okay. PR kan harus diselesaikan. Dan kita ada dalam dunia, kita harus proses bertumbuh. Mungkin besok-besok saya at least dapat jawaban dari saudara 50-50 Pak Domi. Ya. Kerja susah, pelayanan juga susah. Tapi bukan pelayanan lebih susah. Ya. Setidaknya kita growing. Saudara, dan ada satu hal yang menurut saya gereja Katolik lakukan dan menurut saya hal yang sangat baik untuk membantu proses kita memahami konsep ini. Saudara, gereja Katolik sampai saat ini dalam tradisi mereka menjelang Jumat Agung Paskah, mereka selalu melakukan tradisi seperti ini.
pemimpin seluruh rohaniawan tertinggi yang ada di Katolik. Dia melakukan sebuah tradisi membasuh kaki. Saudara, kami dulu di GKI Greenfield ya, ketika melakukan retret ya, hari terakhir retret ya, sebelum kebaktian penutup ya, kami melakukan seperti ini ya. Kami kasih kursi di sini, lalu ada yang memanggil, semua orang bingung ini mau diapain begitu loh jadinya ya. Dijajarin ada mungkin 10 atau berapa orang begitu. Ada yang majelis, ada yang pengurus, ada jemaat biasa, ada jemaat yang sangat sederhana. Mereka duduk di situ, lalu tiba-tiba ada worship leader yang memimpin pujian dan kami para hamba Tuhan masuk membawa baki dan kami mencuci kaki setiap jemaat-jemaat tersebut. Saya juga kebagian mencuci kaki jemaat tersebut. Yang saya dapati satu hal. Sembari cuci kaki, saya cuma diingatkan, Tuhan, kalau Engkau sendiri mencuci kaki murid-muridmu, siapalah saya tuh? Siapalah kita? Saudara, saya rasa bagus juga ya. Nanti retret ke depan, suruh ketua-ketua majelis cuci kaki kita begitu jadinya. Sama boksu tentu saja, bukan hanya ketua majelis ya. Sama boksu begitu ya. Dan sama calon majelis yang menjadi ketua majelis ya. Saudara boleh angkat tangan ya. Nanti kita daftarin untuk bagian cuci kaki. Tetapi isunya bukan masalah dicuci kaki. Tapi isunya adalah kadang-kala dengan melakukan itu kita belajar untuk tahu diri. Kita belajar untuk sadar diri. Kita belajar untuk diingatkan. Yesus sendiri lakukan gitu kok. Masakan kita mau dihormati. Masakan kita mau dinomorsatukan. Kalau kita kemudian kebenaran ada yang menghargai, puji Tuhan. Kalau kita kebenaran ada yang respect, kita puji Tuhan. Tapi bukan itu goal kita. Dan kalaupun kita dihargai, direspek, semuanya itu hanya anugerah Tuhan. Semuanya itu hanya anugerah Tuhan. Karena kita harus kembalikan bagi Tuhan. Dengan sikap yang rendah hati kita kembali melayani. Kita kembali melayani. Saudara, biar Tuhan memberkati setiap kita, setiap saudara, dan mari kita hidup semakin lebih benar. Kita hidup semakin lebih bertumbuh, semakin matang di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan, hamba sungguh berdoa memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Tuhan menolong setiap kami yang sekian tahun sudah menjadi orang-orang Kristen. Tuhan tolong. Kami tahu kedagingan kami, dorongan-dorongan yang ada dalam diri kami begitu liarnya. Tapi hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong. Supaya dengan anugerah Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, firman-Mu itu sendiri yang boleh menuntun hidup kami. Mengendalikan segala dorongan-dorongan liar yang ada dalam diri kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan biarlah seluruh kami hanya melihat kepada Kristus. Kristus yang memberikan teladan yang luar biasa kepada kami. Engkau yang adalah pemilik alam semesta, raja di atas segala raja. Kalau engkau merendahkan dirimu, mengosongkan dirimu, bahkan menyerahkan dirimu, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kami masih mementingkan diri kami sendiri. Tuhan tolong tuntun hidup kami. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.